Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua sedang bersukacita luar biasa karena kita sedang merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Amin. Alkitab mengatakan jika Dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Tapi Yesus sudah bangkit. Amin. Dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya kita ada di tempat ini dan kita bisa bergembira dan kita bisa mengalami kabar yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kepercayaannya hari ini, dan saya sangat antusias. Saya percaya ada sesuatu yang istimewa dari Tuhan buat kita di hari kebangkitan ini. Haleluya, haleluya. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua diberkati bersama dengan saya. Haleluya. Saya sudah diberkati beberapa hari ini ketika berdoa untuk menyiapkan firman Tuhan ini. Amen. Tuhan sedang berbicara hal-hal yang spesifik. Amin. Haleluya. Bahwa di mana kebangkitan itu bukan hanya sebatas cerita atau teori, tetapi bahwa Dia benar-benar mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Sehingga manusia beroleh keselamatan, dunia diselamatkan karena kebangkitan Kristus. Mari kita buka dalam kitab Injil Lukas 24 ayat 36 sampai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini pada perayaan Paskah yang kesekian kali, saya mau katakan bahwa kita tidak lagi membicarakan atau mempersoalkan apakah itu Paskah, atau kita tidak lagi akan mempersoalkan atau membicarakan bahwa lewat perayaan Paskah kali ini 2026 apakah yang akan saya peroleh, apakah yang akan saya dapatkan, apakah dapat telur Paskah, apakah ada makan bersama, fellowship, perjamuan kasih atau tidak. Dan kita tidak lagi membicarakan apakah Yesus itu benar-benar mati dan bangkit atau tidak. Dia benar-benar mati dan bangkit. Amin, haleluya. Sebabnya ada kita di tempat ini. Saya sedikit bersedih hati melihat khotbah-khotbah hari-hari ini sudah kesekian puluh kali memperingati kebangkitan Yesus. Sudah 2000 tahun lalu masih membahas sejarah kematian, sejarah kebangkitan. Kematian itu adalah bahasa Ibrani besar dan sebagainya. No, bukan itu lagi. Amin. Sebab bukan Dia mati dari malam, bukan Dia bangkit dari pagi. Kita hanya tinggal merayakan kebangkitan itu, hari yang luar biasa bersejarah itu. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak mempersoalkan itu. Kita harus membuat Dia yang bangkit itu senang. Sebab Dia sedang menunggu di surga tindakan kita orang-orang percaya. Apa yang harus kalian lakukan? Karena aku sudah mati dan bangkit bagi kamu. Haleluya. Itu yang Dia tanyakan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Saya bersemangat karena ini. Puji Tuhan, kita tidak lagi mempersoalkan hal-hal itu. Akan tetapi dalam perayaan Paskah kali ini, tahun 2026 ini adalah Bapak Ibu, kita akan membicarakan, kita akan merenungkan dengan sungguh-sungguh apakah yang harus saya lakukan, apakah yang harus kita lakukan, karena Yesus itu telah mati dan bangkit. Haleluya. Apa hadiah, semacam hadiah persembahan yang bisa kita berikan kepadanya. Haleluya. Sebentar lagi Dia akan datang kedua kali. Amin. Hari-hari ini, waktu yang singkat ini, Dia sedang menunggu apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu. Haleluya. Amin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian.
demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan harus disampaikan. Kabar baik harus disampaikan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang, semua bangsa, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amin. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang sudah mengalami menerima kebangkitan Yesus, yang sudah diberkati dengan kebangkitan itu. Pengorbanan yang begitu besar harus kita belajar untuk membalasnya, walaupun kita tidak mampu untuk membalasnya, tetapi paling tidak mempersembahkan hidup ini, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu ketika dia bangkit, maka dia pertama ketemu murid-muridnya, langsung dia berkata, pergilah ke seluruh bumi, beritakan kabar baik. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, yang tidak percaya akan dibinasakan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu yang pertama kita lakukan, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi bukan lagi sekedar cari-cari bikin makan bersama, ibadah di mana kita ibadah pada Paskah ini, bikin telur, cari telur dan sebagainya. Tuhan tidak bosan dengan itu. Dia bilang, kalian cuma terputar-putar di situ. Aku sudah mau datang. Aku sudah bangkit 2000 tahun lebih. Tapi kabar ini belum sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Tapi hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi jangan cuma pasti terus lagi yang pergi, tapi pergi semua. Amin. Amin. Haleluya. Yang sudah tua-tua jadi tim doa. Amin. Haleluya. Kalau tidak bisa pergi, minimal apa yang pergi? Duit. Dompet yang pergi. Bergurau. Bagus ya. Amin. Doakan para penginjil. Amin. Supaya pergi. Di luar sana jiwa-jiwa menunggu kabar baik ini. Banyak orang stres. Di hari ini kita merayakan kebangkitan. Renungkan ini. Kemana saya akan pergi dan bagaimana saya pergi. Apa yang saya lakukan supaya kamu tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu sampai kepada semua orang, sehingga Yesus tidak terus menangis di surga melihat di bumi. Ada sudah mengunik, tapi tidak ada yang menuai. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Ayat 49 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan segala kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang harus kita lakukan yaitu menerima dan memiliki janji Bapa. Haleluya. Garing bilang amin. Berjanji om tante yang perlu. Itu nggak perlu. Sekarang janji manusia nggak usah cepat-cepat percaya. Janji tinggal janji, banyak mengecewakan. Amin. Ya aku bantu kamu nanti begini begono. Semuanya palsu. Tapi janji Bapa ada luar biasa. Amin. Apa itu janji Bapa? Apa yang dimaksud janji Bapa di sini? Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Bapa itu adalah perlengkapan dari tempat yang maha tinggi, perlengkapi kekuasaan kepada orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Berdoa supaya tahun 2026 perayaan Paskah 2026 ini jangan lagi seperti 2025 sebelum-sebelumnya, tapi tahun ini kalau bisa semua kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Semua kita jemaat di tempat ini dibaptis oleh Roh Kudus supaya bisa berangkat. Amin.
Haleluya. Saya agak galak di sini. Haleluya, amin. Menerima dan memiliki janji Bapa. Itu orang percaya harus dipenuhi, dipimpin, dituntun dan diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang pertama yang kita lakukan berdoa supaya kita dibaptis atau dibanjiri oleh Roh Kudus. Itu adalah hal yang pertama. Kenapa dibanjiri? Sinonim arti daripada baptisan Roh Kudus itu yang berikut adalah dibanjiri oleh Roh Kudus. Jadi berbeda hanya dipenuhi oleh Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus. Makanya banyak orang salah mengerti. Pendeta pun tidak semua mengerti. Dia pikir dipenuhi Roh Kudus itu semua sudah dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah waktu hari Pentakosta diberikan kepada orang percaya sebagai perlengkapan dari tempat maha tinggi untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Jadi dipenuhi itu harus secara berlimpah-limpah. Takaran yang berlimpah itulah dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita harus menerima itu dan memiliki janji Bapa itu supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yang pertama dibaptis dan dibanjiri Roh Kudus, maka kita harus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Mulai sekarang kita minta lagi, Tuhan pimpin hidup saya, Roh Kudus pimpin hidup saya, tuntun supaya saya boleh berkenan kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini jahat, susah. Banyak pikiran-pikiran kotor masuk. Orang bilang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Orang mau coba-coba cari jalan pintas, jalan gampang, saking sulitnya ekonomi, sulitnya cari uang, sulit cari pekerjaan. Orang bisa mengerjakan pekerjaan yang kotor, yang jahat, menipu dan sebagainya. Tetapi hari ini perayaan Paskah 2026 minta kepada Tuhan supaya saudara dan saya menerima dan memiliki janji Bapa, dan supaya hidup kita dipimpin, dituntun dan diurapinya. Haleluya. Amin. Yang kedua, dipimpin, dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus sampai kita diurapi oleh Tuhan. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu dapat bahasa roh sebagai bukti fisik awal berbahasa roh. Setiap hari dia dipenuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia menjaga hidup dipimpin Roh Kudus, dia jaga hidup kudus sampai suatu saat dia sudah mulai diurapi oleh Tuhan. Amin. Terus hidup yang dipenuhi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan, terus hubungannya dekat dengan Tuhan, maka suatu waktu saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Dan itu adalah target jemaat Tuhan yang dewasa rohani, yaitu diurapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dan pengurapan dari Allah itu bukan hanya, nah, apa itu pengurapan Bapak Ibu? Pengurapan itu adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk melakukan pekerjaan. Sebenarnya bukan hanya saya yang bisa pergi penginjilan. Semua jemaat itu bisa pergi, bisa menyala-nyala, bisa mendidih kalau semuanya sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ketika saudara dan saya sudah diurapi Tuhan, maka tidak mau tinggal diam. Dia terus bikin bergerak ibarat air yang mendidih, terus dia bongkar itu tutup panci, plak. Begitulah orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dan dipimpin, dituntun dan sudah diurapi. Dia menyala terus. Dia akan sakit kalau dia tidak pergi. Dia akan mulutnya tidak bisa tertutup. Dia terus bersaksi tentang kabar baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu harus didoakan dan diusahakan, walaupun itu karunia dari Bapa. Tetapi saudara dan saya harus memintanya kepada Tuhan. Tuhan, gereja kami apalagi
gereja kami gereja kerasulan, maka kami semua punya tugas untuk menjadi utusan Kristus. Amin. Kami jemaatnya bukan hanya untuk duduk beribadah, bukan. Jauh dari situ Tuhan. Tapi jemaat kerasulan itu adalah seperti jemaat mula-mula, pergi semua berbicara. Bahkan walau ada masalah pun, ada masalah berat, mereka masih terus pergi berbicara, memberitakan Injil, menangkan dunia bagi Yesus. Amin. Haleluya, amin. Nggak ada bilang tua, muda. Kalau orang sudah diurapi Roh Kudus, dia umur 80 tahun juga masih berani berinjilan. Haleluya. Amin. Jangan bilang tua. Bilang aku masih muda. Amin. Amin. Bilang aku masih muda. Haleluya. Amin. Amin. Masa ketawa oma di Tuhan. Masa biar aja kalau yang muda-muda nggak mau pergi, kita yang pergi untuk Tuhan. Amin. Saya pergi di Papa Jahitan. 60 berapa? 64, 65. Satu lagi tadi kan yang 74. Jadi saya yang paling butuh kan. Tapi yang satu tiba-tiba sakit. Akhirnya kami berdua ke Sumatera. Amin. Amin. Ini kau Tuhan buka jalan pergi lagi. Amin. Kita bilang, ya saya lihat Papa Jahitan kok masih terasa muda dia di sana. Saya ditinggal, dia pergi jalan-jalan. Saya tidur, capek dan lemas. Lagi semangat dia, khotbah. Waduh, dia WA saya. Di mana? Papa Jahitan sudah tidur di hotel. Aduh, aku masih di ujung bumi. Katanya habis khotbah tadi, dibawa lagi saya untuk konser jauh ke sana. Layani saja, itu berkat Tuhan, saya bilang. Dia pulang sudah malam. Amin. Itu kan enak penginjilan, enak. Amin. Haleluya. Tapi kita harus menerima baptisan Roh Kudus itu atau dibantiri oleh Roh Kudus supaya dari pengurapan dari Allah turun kepada kita akan memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Dan bukan hanya memampukan kita, pengurapan dari Allah itu bukan hanya memampukan kita untuk melayani, tapi pengurapan dari Allah itu memampukan kita untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau jemaat semua tempat ini sudah diurapi Tuhan, doanya akan berbeda. Ya, harusnya doa kita untuk minta gedung 3 tahun lagi, tapi semua diurapi berdoa. Doanya mengpuncak ke surga bisa 3 bulan langsung Tuhan kasih rumah. Amin. 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 31 lagi yang terakhir, amin. Dan pengurapan dari Allah itu, maka jangan tenang-tenang sekarang. Jangan tidur enak kalau belum dipenuhi Roh Kudus, diwakili Roh Kudus. Minta di rumah. Enggak harus pergi enggak lagi seperti zaman Pentakosta, enggak. Bukan Roh Kudus bukan di surga lagi, sudah dicurahkan, amin. Kapan saja saudara minta di kamar mandi, di ruang tamu, di angkot, di motor saudara lagi berjalan, minta saudara dibaptis Roh Kudus, dibanjiri, maka Bapa akan memberikan. Saudara minta dengan iman. Dia sekarang memberikan. Lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat berapa? Pasal berapa? Hari-hari ini, hari terakhir, Allah sedang mencurahkan roh dengan berlimpah-limpah. Orang muda, orang tua, taruna dipakai Tuhan luar biasa, supaya saudara bisa menuai. Tuhan beri berlimpah-limpah. Dari dulu memang Tuhan tidak pernah beri, tapi yang sekarang lebih nggak beri lagi. Siapa yang minta Roh Kudus, dia beri curahkan berlimpah-limpah. Amin. Supaya kita bisa pergi penginjilan sama-sama. Haleluya. Supaya Jakarta, Indonesia ini dimenangkan bagi Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Ayat 50 sampai 53. Haleluya. Indonesia ini dimenangkan bagi Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Ayat 50 sampai 53. Haleluya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang harus kita lakukan?
berubah secara positif. Amin. Berubah secara positif. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah menerima, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus harus mengalami perubahan positif secara terus-menerus ke arah Kristus. Dunia mulai semakin jahat, tapi orang-orang percaya harus berubah pembaharuan budinya. Amin. Harus menjadi semakin hari semakin menjadi sama seperti Kristus. Sebetulnya tema ini tadinya hampir-hampir saya tema yang lain, karena beberapa hari ketika Pak Gembala hubung bilang ke saya mau pelayanan hari ini, di telinga saya itu keras bernyanyi. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Sampai beberapa hari, tapi saya coba lihat terlalu singkat mempelajari ini. Ini harus dikupas tuntas sampai akar-akarnya, baru enak disampaikan. Dan Tuhan bagaimana lebih sederhana dari kita dengarkan ini. Tetapi di sini kita akan lihat, saya akan singgung kepada Bapak Ibu Saudara, Filipi 3:10. Bapak Ibu, mari lihat Filipi 3:10. Kita baca bersama-sama. Dapat Filipi 3:10. Dengan suara kuat 10 dan 11 2, 3 yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus, Bapak Ibu, sangat merindukan, menghendaki dia supaya dia mengenal kuasa kebangkitan Yesus yang telah membunuh dosa dalam hidupnya. Dia rindu mengenal lebih dalam supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa menjadi sama. Pada akhirnya dia menjadi kerinduan dia adalah menjadi sama seperti Yesus, adalah sempurna. Amin. Orang yang sudah menerima kebangkitan Yesus harus senantiasa mengalami perubahan positif. Amin. Kalau tahun lalu kita pasca, tahun ini harus lebih baik. Kelakuan perbuatan kita harus terus diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus merindukan supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus. Sebab tujuan kita adalah surga. Amin. Paulus sangat merindukan, karena dia sudah mengalami semua yang enak, yang hebat di dunia ini, dan telah diselamatkan. Yesus bangkit. Dia meninggalkan semua yang merupakannya, dan dia katakan, aku mau menghendaki mengenal kuasa kebangkitannya, menjadi sama dalam kematiannya, serupa dengan dia, dan menjadi manusia seperti Yesus. Dan aku akan masuk dalam kerajaan surga. Itu tujuan kita, Bapak Ibu. Amin. Sudahlah, pikirkan dunia ini terlalu hebat. Saya juga lagi pusing mikir dunia ini. Tuhan katanya susah ekonomi, cari duit susah. Tapi saya lagi berdoa, emang kau itu masih duniawi ya katanya? Oh iya. Pikirkan sebentar lagi aku mau datang. Pikirkan surga. Amin. Kalaupun kita Tuhan izinkan pas-pasan, ya oke lah, tinggal dirusut sampai Tuhan datang, no problem. Amin. Ini serius, amin. Saya lagi berdoa, saya minta habis penginjilan saya Sumatera, Tuhan berikan saya berkat yang besar, 10 juta. Saya sudah capek, tapi belum jawab sekarang. Saya akan jawab. Ternyata orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus itu tidak lagi hanya tujuan utamanya dunia ini. Saudara sehat, bisa makan, bisa hidup, tapi saudara harus melihat panggilan utama kita, surga tujuan terakhir. Bagaimana bisa sampai di sana dan aku bisa memperoleh upah. Amin. Amin. Haleluya. Makanya kalau ada orang kaya sih kasih uang untuk penginjilan. Amin. Jangan tumpuk. Nanti tsunami datang habis semua. Amin. Haleluya. Mau Bapak Ibu? Maaf saya bukan menggurui, kita
sama mari kita berubah Bapak Ibu. Karena dunia itu bertolak belakang dengan Tuhan. Memang akhir zaman ini suka sekali sulit, tapi Tuhan tetap menuntut bahwa kita harus menjadi semakin hari menjadi sama seperti Yesus. Tidak boleh apapun tantangan godaannya, kita tidak boleh ikut dunia ini. Makanya Paulus dalam kitab Roma dikatakan, kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena pada suatu waktunya tetap kita akan menghadapi Yang Maha Kuasa. Dia hanya membutuhkan orang-orang yang didapatinya tidak bercacat celah dan mengeluarkan banyak buah. Amin. Hanya kepada mereka dikatakan, hai hambaku, marilah nikmati kebahagiaan Tuhan. Jadi mari kita arahkan pandangan kita kepada surga, kekekalan. Mari kita bangkit berdiri. Kita labas.